Dahulu kala di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti yang bernama Siddhi Mantra, dan dia terkenal sebagai sosok yang tekun bersemedi, dan karena ketekunannya itu, dia kemudian memperoleh hadiah berupa emas dan sebuah manik merah. Di mana manik merah ini kemudian secara ajaib berubah menjadi seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Manik Angkeran. Siddhi Mantra yang belum memiliki keturunan itu pun sangat senang, dan dia merawat Manik Angkeran ini dengan penuh sukacita dan sangat memanjakannya. Singkat cerita, Manik Angkeran ini pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, namun sifatnya sangat berbanding terbalik dengan ayahnya itu, di mana dia sangat gemar berjudi sabung ayam. Setiap hari Manik Angkeran ini menghabiskan waktunya untuk berjudi sabung ayam, namun keberuntungan tidak berpihak kepadanya, sehingga membuat dia kehabisan uang dan terlilit utang akibat kalah berjudi. Suatu hari, dia pun mencuri harta milik ayahnya itu untuk membayar utang dan berjudi lagi, namun keberuntungan tetap tidak berpihak kepadanya, dia tetap kalah, bahkan dia menghabiskan harta ayahnya itu serta masih meninggalkan banyak utang. Akibat tidak mampu membayar, Manik Angkeran ini sering dikejar penagih utang dan dipukul oleh mereka, dan di sisi lain Siddhi Mantra yang kaget melihat hartanya hilang pun pergi menemui Manik Angkeran. Di sini Manik Angkeran mengakui bahwa dia menggunakan harta ayahnya untuk berjudi, dan dia juga memohon ayahnya untuk membantu dia melunasi utangnya itu. Walau sangat emosi, Siddhi Mantra yang melihat kondisi seperti ini pun mencoba untuk bersemedi demi mencari petunjuk dari dewa, dan setelah bersemedi, Siddhi Mantra mendapatkan petunjuk untuk pergi ke Gunung Agung untuk menemui naga besuki, dan dewa juga memberikan sebuah genta atau lonceng kepada Siddhi Mantra guna untuk memanggil naga besuki ini. Singkat cerita, Siddhi Mantra akhirnya sampai ke kawah Gunung Agung ini, dan di sini dia berhasil memanggil naga besuki, di mana dia kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya kepada naga itu. Sang naga pun mau membantu Siddhi Mantra ini dengan memberikan beberapa hartanya kepada Siddhi Mantra, guna untuk melunasi utang anaknya itu, namun sang naga berpesan bahwa Siddhi Mantra harus menyuruh Manik Angkeran untuk menggunakan harta itu dengan bijak. Siddhi Mantra pun sangat berterima kasih kepada sang naga, dan dia pun pulang membawa harta yang diberikan oleh naga besuki ini. Siddhi Mantra pun menyuruh Manik Angkeran ini untuk melunasi utangnya dengan harta itu, dia pun meminta Manik Angkeran berjanji untuk berhenti berjudi, dan sisa hartanya itu harus dia simpan. Manik Angkeran pun setuju dan berjanji kepada ayahnya itu, namun akan tetapi janji hanya tinggal janji, Manik Angkeran ini kemudian kembali berjudi dan menghabiskan semua harta tersebut. Setelah itu dia kemudian mencari ayahnya untuk meminta bantuan lagi, dan di sini Siddhi Mantra pun menjadi sangat emosi karena Manik Angkeran melanggar janjinya itu, dia pun mengatakan bahwa dia tidak sudi untuk membantu Manik Angkeran ini. Setelah itu Manik Angkeran pun menjadi semakin bingung, dan ketika dia sedang duduk sendirian di bawah pohon, tiba-tiba ada seorang warga menghampirinya, dan warga itu kemudian menyuruhnya untuk mengikuti ayahnya ke Gunung Agung, dan siapa tahu Manik Angkeran ini bisa mendapatkan petunjuk setelah pergi ke Gunung Agung ini. Di sisi lain, Siddhi Mantra yang tidak tega melihat anaknya itu, akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan naga besuki ini lagi, dan ketika perjalanan ke Gunung Agung, Manik Angkeran secara tidak sengaja melihat ayahnya itu, dan dia kemudian memutuskan untuk mengikuti ayahnya itu hingga ke Gunung Agung. Singkat cerita Manik Angkeran melihat ayahnya mendapatkan harta itu dari seekor naga, dan timbul rencana licik, di mana dia kemudian berniat mencuri genta atau lonceng ayahnya itu, sehingga dia bisa meminta harta lebih banyak lagi kepada naga itu. Ketika Siddhi Mantra pulang ke rumah dan tertidur, di sini Manik Angkeran mulai menjalankan aksinya itu, di mana setelah mendapatkan lonceng itu, dia pun pergi ke Gunung Agung sambil membawa sebuah keris untuk jaga-jaga. Sesampainya di Gunung Agung, Manik Angkeran pun meniru ayahnya dengan membunyikan lonceng itu guna untuk memanggil sang naga, dan ketika sang naga keluar dan menghampirinya, di sini Manik Angkeran mengatakan bahwa dia diutus ayahnya untuk meminta bantuan kepada naga besuki ini. Sang naga yang tahu Manik Angkeran ini berbohong pun menjadi emosi, dia kemudian memberikan sejumlah harta kepada Manik Angkeran dan menyuruhnya untuk jangan pernah kembali ke sini lagi. Sesaat sebelum naga itu kembali ke dalam goa, Manik Angkeran yang melihat ekor sang naga yang terdapat sebuah batu berlian yang sangat besar itu pun, mulai menginginkan batu berlian itu, di mana tanpa pikir panjang, dia langsung memotong ekor naga itu dan langsung membawanya kabur dari sana. Sang naga yang kesakitan itu menjadi sangat murka, di mana awalnya sempat terjadi kejar-kejaran yang akhirnya membuat sang naga menyemburkan api yang membuat Manik Angkeran tewas terbakar. Di sisi lain, Siddhi Mantra yang tiba-tiba terbangun itu, terkejut melihat loncengnya telah hilang, dia pun yakin bahwa pencurinya itu pasti anaknya, sehingga dia pun bergegas menuju ke Gunung Agung. Di tengah perjalanan, Siddhi Mantra pun sangat terkejut melihat tubuh anaknya yang sudah menjadi abu dengan potongan ekor naga di sebelahnya itu. Dia kemudian membawa tubuh anaknya beserta ekor naga itu untuk menemui naga besuki, dan di sini Siddhi Mantra kemudian memohon supaya sang naga mau menghidupkan Manik Angkeran kembali. Dan sang naga setuju dengan syarat bahwa Siddhi Mantra harus menyambungkan kembali ekornya itu. Siddhi Mantra pun setuju, di mana dengan kesaktiannya itu, ekor naga besuki ini pun tersambung kembali, dan setelah itu sang naga pun memenuhi janjinya dengan menghidupkan Manik Angkeran kembali. Setelah hidup kembali,
Manik Angkeran kemudian bersujud dan meminta maaf kepada sang ayah, dan di sini sang ayah sudah memaafkannya, akan tetapi sang ayah mengatakan bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi, dan dia menyuruh Manik Angkeran hidup mandiri dan mengabdi kepada naga besuki ini. Setelah itu Sidimantra pun kembali ke kerajaan Daha, namun di tengah perjalanan, dia kemudian memikirkan cara agar putranya itu tidak mengulangi kesalahan yang sama, di mana dia kemudian membuat sebuah garis ajaib dengan tongkatnya, dan garis itu kemudian membelah dan membagi daratan menjadi dua. Sehingga muncul air dari dalam yang kemudian memisahkan kedua daratan itu, di mana kedua daratan itu yang disebut Pulau Jawa dan Pulau Bali, sedangkan perairan di antara kedua pulau itu, kini dikenal dengan Selat Bali.